Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, baik itu kesehatan, kekuatan, dan keimanan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah sehari-hari. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di waktu yang baik ini izinkan saya menyampaikan sedikit pesan untuk diri saya pribadi dan pada teman-teman dan saudara-saudara sekalian, agar sebagai pengingat kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Adapun tema yang saya ambil pada kesempatan yang bahagia ini yaitu keberkahan makan sahur. Saudara-saudara sekalian, keberkahan makan sahur adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah puasa, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Sahur bukan sekedar hanya makan dan minum sebelum kita berpuasa, tetapi juga mengandung keberkahan dan kebaikan dari segi spiritual kita. Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Hadis ini menunjukkan bahwa sahur adalah amalan yang membawa keberkahan. Keberkahan ini mencakup banyak aspek, teman-teman dan saudara-saudara, seperti kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, ketenangan hati, dan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua, itu sahur juga pembeda kita sebagai umat Islam dan ahli kitab. Yang kedua, sahur sebagai pembeda kita umat Islam dan umat ahli kitab. Dari Ammar bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim nomor 1096. Hadis ini menegaskan bahwa sahur adalah salah satu sunnah yang membedakan umat Islam dan umat ahli kitab terdahulu. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan untuk kita mensantap sahur. Sahur dianjurkan dapat menjelang waktu fajar. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ia berkata, kami makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat. Aku Zaid bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekitar bacaan 50 ayat. Hadis Bukhari nomor 1921 dan Muslim nomor 1095. Hal ini sering kita dapati, teman-teman, di masyarakat kita. Makan sahur di awal waktu seperti jam 2, jam 3. Padahal dianjurkan untuk kita makan sahur itu saat menjelang subuh atau di waktu imsak 10 menit sebelum subuh.
Tapi masyarakat kita masih sering makan sahur di pukul 2, 3, dan 4. Ini bukan hanya berdampak pada sunnahnya teman-teman, tapi juga tentang kesehatan kita, karena kita akan berpuasa dalam waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, berkah sahur dalam Al-Quran, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang sahur dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan orang-orang yang makan sahur dan beristighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan pada waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat. Ayat ini menunjukkan bahwa waktu sahur adalah waktu yang penuh berkah, bukan hanya untuk makan, tetapi untuk beristighfar dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesimpulan itu dapat kita simpulkan manfaat dan hikmah dari sahur. Yang pertama itu keberkahan spiritual. Waktu sahur adalah waktu yang penuh doa dan istighfar. Yang kedua, kekuatan fisik. Makan sahur dapat memberikan energi untuk menjalankan ibadah sepanjang hari. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita makan sahur, kita sudah mensuplai energi kita untuk berpuasa selama 1 hari itu. Yang ketiga yaitu mendapatkan doa dari malaikat. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malaikat berdoa untuk orang yang bersahur. Yang keempat, terakhir itu meneladani sunnah Nabi. Mengikuti sahur berarti kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada Allah, sama-sama kita mohon ampunannya. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan ketenangan hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.